sebelum raksasa itu menangkapmu. Baiklah, Mbok. Timun emas segera berlari lewat pintu belakang. Naura. Maafkan aku, raksasa. Timun emas ternyata sudah pergi. Apa aku bilang? Geram raksasa ini. Namun berkat kesaktiannya, raksasa itu dapat melihat timun emas yang sedang melarikan diri. Walau lari ke ujung dunia, aku pasti dapat mengejarmu, teriak si raksasa. Karena terus-menerus berlari, timun emas mulai kelelahan. Dalam keadaan mendesak, timun emas teringat akan bungkusan pemberian boknya. Ia melihat biji mentimun pemberian boknya. Ia melihat, lalu ia taburkan biji mentimun di sekitarnya. Sungguh ajaib, mentimun itu langsung tumbuh dengan lebat. Buahnya besar-besar. Raksasa itu berhenti. Ia segera melahap buah yang ada, sampai tak satu pun tersisa. Setelah kenyang, raksasa itu kembali mengejar timun emas. Pada saat itu juga, timun emas membuka bungkusan dan terlihat ada jarum-jarum. Segera, ia menaburkan ke tanah. Sungguh ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Namun, sang raksasa pantang menyerah dan ia berhasil melewati hutan bambu itu dan terus mengejar. Timun emas membuka bungkusannya lagi. Isinya tinggal dua, yaitu garam dan terasi. Garam itu ditaburkan ke arah si raksasa. Seketika, butiran garam itu berubah menjadi lautan. Raksasa itu sangat terkejut karena tiba-tiba tubuhnya terjebur ke dalam laut. Tapi berkat kesaktiannya, ia berhasil berenang. Ia kembali mengejar timun emas. Timun emas semakin khawatir karena raksasa itu berhasil melewati lautan yang sangat luas itu. Akan tetapi, ia tidak putus asa. Ia harus berlari meskipun sudah kelelahan. Raksasa itu terus mengejar. Ia terus. Timun emas melemparkan isi bungkusan yang terakhir berupa terasi ke arah si raksasa. Tiba-tiba saja terbentuklah lautan lumpur yang panas. Raksasa itu terkejut tapi terlambat. Dalam sekejap tubuhnya ditelan lautan lumpur. Dengan segala upaya, ia berusaha menyelamatkan diri, namun usahanya sia-sia. Tubuhnya pelan-pelan tenggelam ke dasar. Kini timun emas bisa bernapas lega karena selamat dari bahaya maut. Di kejauhan, tampak Mbok Srini berlari ke arah timun emas. Kiranya wanita itu mengkhawatirkan keselamatannya. Syukurlah anakku, ternyata Tuhan masih melindungimu, kata Mbok Srini. Keduanya